seseorang yang sakti mandraguna ini di mana, sehingga ketemu yang namanya Syekh Abdurrahman di Jakarta dengan MOU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anton channel anak rantau dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore. Di video kali ini Anton ingin berbincang atau ngobrol singkat di Makom Mbah Semedo yang tempatnya di Kabupaten Tegal, Kecamatan Gedung Banteng, Kelurahan Desa Semedo. Nah, Anton sendiri selalu mengingatkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, aktifkan loncengnya. Nah, ikutin terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anton channel anak rantau dari Sabang sampai Merauke. Barusan Anton sendiri sudah ketemu pengurus makam Syekh atau makam Semedo yang tempat atau keberadaannya di Kota Tegal, Kecamatan Gedung Banteng, Kelurahan Semedo atau Desa Semedo sendiri. Nah, kebetulan di sebelah kiri Anton ini salah satu kunci atau pengurus makam tersebut. Nah, sebelum lanjut ke obrolan atau cerita lebih singkat, Anton mau kenalan dulu dengan Pak siapa, Pak? Pak Yusro. Nah, beliau ini Pak Yusro. Nah, sebelumnya pernah menjabat jadi kades ya, Pak? Kepala desa sini ya. Nah, kepala desa pada tahun berapa, Pak? 88 sampai 97. 88 sampai 97. Di belakang Anton sendiri kebetulan ada tempat atau rumah atau makam beliau, yaitu makam Mbah Semedo, terus makamnya makamnya Raden Mas Panji Nugroho Cokronegoro dan Mbah Langgeng ya, Pak? Iya. Nah, udah berapa lama untuk mengurus di tempat makam Mbah Semedo ini, Pak? Terima kasih atas waktunya yang berikan kepada saya, bahwa saya adalah juru kunci yang ke-14. Dari pertama itu namanya ini Mbah Surya Diwangsa, dan saya ke-14. Sebelum saya ini adik saya, karena waktu itu saya jadi kades, dan sebelum adik saya itu bapak saya, lamanya 50 tahun. Ini berarti dari tahun, kalau saya dari tahun 2000 sampai sekarang 2021 itu untuk mengurus makam yang berada di Semedo, yaitu konon ceritanya bahwa desa Semedo ini dulu namanya bukan Semedo, Semedi. Sekarang dengan adanya keberadaan Mbah Haji Semedo, maka di sini pertapa di sini Mbah Semedi gitu. Berarti asal mula atau asal usul Semedo ini berasal dari tempat Semedi. Semedi. Iya. Yang satu di sini namanya Raden Mas Panji Cokronegoro, itu Mbah Kaloran, itu bupati ke-10 untuk Kabupaten Tegal. Yang sebelah tengah itu namanya Mbah Langgen Al-Babud min Johor, dari Johor. Itu dulu ini menetap di Desa Langgen, dan konon ceritanya bahwa di Desa Langgen itu ada sungai namanya Kaligung, itu tergerus erosi, sehingga dari orang yang ahli marifat, ini ahli tokoh sesepuh Langgen, ini katanya kalau ingin tahu makam saya itu di antara Mbah Semedo dan Mbah Kaloran. Yang sebelah timur ini Mbah Haji Semedo, ini namanya Suryo Hadi Kusumo Syekh Hasan bin Abdurrahman. Kalau yang Mbah Semedo pada abad 14, kalau yang Mbah Kaloran itu pada abad 18. Mbah Semedo sendiri namanya siapa, Pak? Mbah Semedo namanya Haryo Suryo Hadi Kusumo, nama Arabnya Syekh Hasan bin Abdurrahman. Ya. Nah, itu udah disebutin dari Bapak Yusron selaku
pengelola atau juru kunci yang ke-14 ya. Sekarang kan malah ada museum situs purbakala sih ya. Oh, selain ada makom, ada museum situs purbakala yang dibangun pada tahun 2010 sampai sekarang. Sekarang ya kondisinya sudah megah. Ya, tapi belum launching sehingga belum dibuka. Kalau pasarnya tiap hari Minggu dari jam 6 sampai jam 10 itu ramai sekali, Pak. Untuk orang ziarah atau orang tawasul atau ngaji tersebut yang datang atau yang berkunjung dari mana aja, Pak? Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, kebanyakan orang-orang yang terdekat ya dari kabupaten sini, Tegal, Brebes, Pemalang. Banyak yang jauh-jauh ya. Ya yang ramainya itu dari malam Jumat Kliwon, malam Rebo Pon sebagai Jumat Kliwon itu pasaran, hari pasaran yang ramai itu, banyak pengunjung. Kalau hari-hari biasa sih ya ada, tapi sedikit. Iya, berarti setiap hari Pon Kliwon gitu, Pak ya. Iya. Berarti banyak pengunjung gitu ya. Udah identiknya mungkin ya, Pak. Iya. Dan saya ini mohon maaf karena PPKM dan saya nggak pakai masker. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi juga udah swab, udah hasilnya pun negatif, Pak. Nggak ada kendala kan gitu. Ya di sini juga saya dulu waktu PPKM juga ketat. Orang yang ke sini pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak gitu. Terus untuk orang ziarah atau pengunjung sendiri selama pandemik atau PPKM seperti ini mengurangi pengunjung atau orang ziarah nggak, Pak? Dengan sendirinya ini sangat kurang. Bisa dikatakan bukan orang kerja aja yang mengalami PPKM, orang jualan, tempat ziarah pun pengaruh ya, Pak. Wah, luar biasa ya. Apalagi jalan-jalan waktu di palang-palang dicekat. Iya. Ya, kita pun selalu patuh atau waspada dengan atau ikutin aturan pemerintah. Ya, itu sesuai anjuran. Kita selalu menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, untuk jenengan sendiri berarti di sini pernah kejadian apa gitu atau pernah melihat sesuatu apa gitu kan? Ini kan juru kunci ke-14 nih, Pak ya. Kalau dari dulu ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Kalau hari rangkep Kliwon itu ada suara kuda tapi nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Itu pernah di lingkungan akan kebakaran. Waktu itu banyak orang, tapi orang tersebut pada tidur semua. Itu dengan adanya ular segede orangnya, panjangnya hanya 1 meter, ini membangunkan langsung kopat kabeh gitu. Membangunkan orang atau ini mematikan membangunkan orang. Iya, ada kebakaran kok pada tidur gitu membangunkan orang. Ya. Di mana kebakarannya? Di sini. Di Semidonya? Di sini makam. Oh, di makamnya. Makam. Tahun berapa, Pak? Di antaranya tahun waktu itu zamannya abah saya. Abah saya itu. Zaman orang tua berarti ya. Zaman kuncinya orang tua. Berarti di makam tersebut ini pernah ngalamin kebakaran. Punten nih Pak Yusro. Anton sendiri mau nanya. Untuk orang seperti beliau atau almarhum tersebut, ini kan pastinya dulunya ini masa hidupnya di era melawan penjajah, menyiarkan Islam atau gimana, Pak? Ini dulunya versi dari agama Islam ini dari negara Yaman. Pada waktu abad 15-14 ini menetap di Batavia. Di Batavia namanya Syekh Hasan bin Abdurrahman. Nah, pada waktu itu langsung di kota Cirebon yang dikuasai oleh seorang raja, yang raja tersebut itu raja yang kurang begitu disenangi dengan masyarakat, sehingga pada waktu itu abad 18 ada penyakit yang namanya penyakit pagebuk seperti sekarang ini yang namanya corona, sehingga raja di Cirebon ini pusing sehingga menyebar bala tentaranya mencari seseorang yang sakti mandraguna ini di mana, sehingga ketemu yang namanya Syekh Abdurrahman di Jakarta dengan MOU mau
ini menyembuhkan masyarakat Cirebon ini, sehingga mobilnya ini saya mau menyembuhkan masyarakat Cirebon asalkan Bapak Sang Raja ini mau masuk agama Islam. Oke. Akhirnya turun ke Cirebon sehingga langsung dikerjani, langsung diikhtiari dengan izin Allah, sehingga masyarakat di Cirebon ini pada sembuh. Langsung dia menagih janji, gimana Sang Raja katanya mau masuk Islam, nanti dulu barangkali kejadian lagi. Iya 1 bulan 2 bulan nagih lagi, gimana Sang Raja katanya mau nanti dulu barangkali nanti kembali lagi, sehingga dengan ketiga kalinya sudah malu, sehingga dia mengembara di Tegal, tempatnya di sini, bersemedi di sini. Itu pada saat zaman Belanda ini di sini untuk tempat riadoh, untuk tempat ini berkumpul-kumpul dari mana penjuru kemana saja itu, sehingga dijatuhi namanya katakan bom dari Soradadi ke sini. Tapi alhamdulillah kalau ke sini ini jatuh nggak bunyi, tapi kalau lain daripada selain makam itu berantakan. Untuk beliau ini punya keajaiban atau punya karomah ya Pak ya. Dulu berarti namanya Pagebuk Pak. Ini Pagebuk ya. Kalau sekarang corona. Aduh, iya. Terus berarti dia ini selain menyiarkan agama Islam, terus mengobatin masyarakat Cirebon waktu kena Pagebuk atau corona sendiri Pak ya. Beliau sendiri pernah dijatuhin bom, tapi kalau di makam sekitar makam nih, tapi nggak meledak Pak ya. Tapi kalau di luar, di tempat yang lain atau tempat luar makam berantakan. Sampai ada kerbau 1 kandang mati semua. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya yang jenengan luangkan. Anton seperti biasa setelah berbincang-bincang atau obrolan singkat seperti ini selalu istilahnya minta maaf apabila ada salah kata atau pembicaraan yang kurang berkenan atau kurang legowo kenjenengan. Anton juga manusia biasa, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Anton juga minta maaf yang sebesar-besarnya ya Pak ya. Untuk Pak Yusro sendiri tidak keberatan kan aku ambil seperti ini. Karena tujuan Anton ini ya untuk menyebarluaskan wawasan atau pengalaman itu sendiri ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Halo guys, atau sahabat Anton channel anak rantau dari Sabang sampai Merauke. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Tadi Anton sendiri sudah diizinin mau masuk ke makam Mbah Semedo dan sekitarnya beserta makam-makam yang lain. Ntar saya sebutin satu persatu makamnya. Ikuti terus videonya. Inilah Anton sudah naik tadi dari bawah ke atas. Nah ini pas di depan Anton sendiri makam Mbah Semedo. Nah yang asal atau awal mulanya semedi. Nah karena orang dulu lebih gampangnya ngomong semedi jadi semedo. Ikuti terus makam yang selanjutnya, mari. Di depan Anton nih guys, ada teman-teman sendiri. Di depan Anton ini makam Mbah Panggen ya. Posisi atau tempat keberadaannya ada di tengah-tengah makam Mbah Semedo sama ntar yang satunya saya sebutin. Ikuti makam yang selanjutnya lagi. Kalau yang di depan Anton ini makam Mas Panji Cokro Negoro. Jadi di sebelah kanan tadi makam Mbah Semedo, yang tengah-tengah Mbah Langgen, sebelah kiri makamnya Mas Panji Cokro Negoro. Ya, selamat sore sahabat Anton channel dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa tadi obrolan singkat atau berbincang-bincang mengenai
asal-usul atau sejarah Mbah Smidu, yang tempat atau keberadaannya atau lokasinya tersebut ada di Kabupaten Tegal, Kecamatan Kedung Banteng, Kelurahan atau Desa Smidu. Nah, apabila teman-teman atau sahabat Anton sendiri atau yang menonton video ini ingin berkunjung atau berziarah, bisa dicari di Google Map makam Mbah Smidu. Kurang lebihnya di Pantura Suradadi ada baliho situs purbakala dan makam Mbah Smidu. Nah, masuk ke dalam sampai carilah Desa Smidu, nggak jauh dari Pantura ya, kurang lebihnya 1 kilo mungkin ya Pak ya. Dari Suradadi 8. 8 kilo kurang lebihnya ke selatan ya Pak ya. Iya, Kurang lebihnya 1 kilo ke selatan. 8 kilo. Nah, tadi obrolan singkat dengan narasumber atau kunci sendiri yang di makam Smidu dengan Pak Yusron sendiri sebelumnya sudah minta izin dari minggu yang lalu. Minggu ini baru dibuat atau dibikin konten atau videonya tersebut. Beliau pun tidak merasa keberatan. Apabila ada pengunjung atau ziarah yang ingin ke makam Mbah Smidu, bisa dihubungin di bawah ini nomor kunci atau nomor Bapak Yusro sendiri. Nah, Anton sendiri pun selalu mengingatkan agar tidak lupa selalu like, share, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.